Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Saat pertama kali membelah gunung es, Eren meluncurkan kekuatan tanpa mengetahui apa-apa. Untuk bisa sepenuhnya mengendalikan Dragon Blessing, kekuatan super yang ada di tubuhnya, Eren sadar bahwa dia memerlukan latihan yang panjang. Di pertempuran dengan monster dan perang wilayah, Eren hanya memakai kekuatan sebesar yang bisa dia kendalikan. Dan berusaha menekan Dragon Blessing sebanyak mungkin. Namun, setelah bertemu dengan Philip, Eren merasa dia tak bisa melawan Kaisar hanya dengan memperkuat wilayah. Jadi, untuk mengembangkan kekuatan diri, Eren memacu latihan kekuatan yang sangat berbeda, yaitu kekuatan mental. Dan hari ini, meskipun sedikit, tekad itu sudah terlihat hasilnya. Di pertempuran melawan Pares, Eren kembali menebaskan pedang dengan kekuatannya. Ia kaget karena serangannya tidak berhasil. Ia menatap tangannya dan tersenyum karena melupakan sesuatu. Ia pun kembali menggenggam pedangnya, kini sangat erat. Eren mengambil ancang-ancang lalu kembali menebaskan pedangnya ke depan dengan kekuatan penuh. Prajurit lawan pun dihabisi tanpa ampun, mereka berteriak kesakitan. Iya, ini baru benar, ucap Eren. Prajurit musuh beserta Abel terus memacu kudanya menjauh. Selama perjalanan mereka semua melihat banyak prajurit yang sudah tidak bernyawa. Hal ini membuat Abel menggeram kesal dan memaki Eren. Tak lama ada bola api muncul ke arah mereka. Abel yang tidak sadar berpikir kalau itu ranjau darat lagi. Seorang prajurit di depannya menoleh ke belakang dan dengan panik menunjuk ke atas dan mengatakan itu dari langit. Abel pun melihat ke atas dan sadar kalau itu fireball, bukan ranjau darat. Bola api itu mengarah ke Abel dan semua prajuritnya. Abel pun mengangkat tongkatnya dan mengatakan turunkan tangan besi. Sedetik kemudian, sihir tangan besi keluar dan menghadang fireball dari kubu Eren. Ada lagi? Tanya Abel sambil tersenyum penuh kemenangan. Tak lama seorang prajurit mengatakan ada lagi yang datang. Hal ini membuat sang uskup agung kaget. Kali ini Cheryl mengeluarkan sihir Flame Shower pada Abel dan prajuritnya. Abel merasa yakin kalau mereka bisa menahan sihir semacam itu. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk abaikan saja dan lari. Mereka pun kembali memacu kuda agar berlari lebih kencang dan menghindari serangan Cheryl. Tak lama datanglah Rommel dan pasukannya yang membuat Abel terkejut. Rommel berusaha menyerang musuh, tapi tidak berhasil yang membuat pria itu bingung. Kini di depannya ada banyak sihir dengan bentuk tapak tangan menghalangi mereka. Seorang prajurit bersiap dengan perisainya dan mengatakan pada uskup kalau ia akan menghadangnya di sini dan meminta sang uskup agung untuk segera menghindar. Abel pun berteriak dan mengatakan kalau Dewa Pares melindungi mereka. Ia memerintahkan prajurit lain agar cepat selamatkan diri mereka. Abel beserta prajuritnya pun pergi menjauh. Rommel tahu kalau mereka akan melewati lembah, ia pun memerintahkan prajuritnya untuk mengejar musuh. Seseorang memanggilnya membuat Rommel terkejut. Ia menoleh ke belakang dan melihat Duk Eren yang datang. Dengan wajah serius, Eren mengatakan kalau besar kemungkinan musuh berkumpul di balik lembah. Pengejaran cukup sampai di sini saja. Tadinya Eren berpikir bisa menangkap mereka. Ia bertanya-tanya apa itu kekuatan suci dari Dewa Pelindung Pares. Meski begitu, ia tak menyangka akan dihalangi satu kesatria saja. Terlebih, perisai suci itu membuat sihir Cheryl tidak mempan, bahkan pedangnya juga terpental. Tak lama ia menyadari sesuatu, lalu ia mencoba menebas perisai suci itu dengan pedangnya. Hal ini membuat prajurit lawan kaget. Kekuatan pedang Eren pun mengenai perisai suci itu, tapi sayangnya serangan Eren tidak mempan. Prajurit lawan mengatakan kalau ini tembok yang tidak bisa ditembus apapun. Inilah kekuatan Dewa Pares, ucap prajurit itu dengan wajah serius. Eren kembali memperhatikan perisai di depannya dan bertanya-tanya apa tidak bisa ditembus pedang juga. Lalu bagaimana dengan ini? Ucap Eren dalam hati. Ia menebaskan pedang tanpa kekuatan apapun tapi tidak berhasil. Eren sudah menduganya kalau benda logam pun terpental. Tak menyerah sampai di situ, Eren melepaskan pelindung di tangannya, lalu mencoba menyerang perisai itu dengan tangan kosong. Kali ini percobaannya berhasil, perisai suci di depannya menghilang. Ia menyeringai pada prajurit di depannya dan meledek dengan bertanya kalau pria itu sebelumnya bilang tembok itu tak bisa ditembus apapun. Eren pun memerintahkan prajurit untuk menangkapnya. Prajurit itu terduduk lemas dengan dikelilingi prajurit Eren. Ia memaki dalam hati dan berpikir apakah ini akhir dari hidupnya. Tak lama ia mengambil belati, lalu berdoa pada Dewa Pares, mengatakan kalau ia akan datang padanya. Eren langsung menghampiri prajurit musuh dan melempar belati itu.
Ia mencekik prajurit itu dan bertanya dengan wajah menakutkan, "Mau kemana kau?" "Ini baru dimulai," ucap Eren. Uskup Agung Abel, yang kehilangan setengah dari 20.000 pasukannya akibat ranjau ajaib, memimpin sisa prajurit yang kalah dan bergerak menuju Kastel Valance di perbatasan untuk mengatur ulang pasukannya. Sementara itu, Eren yang tidak kehilangan satu prajurit pun, melintasi perbatasan bersama 5.000 pasukan dan mengambil langkah pertama untuk menaklukkan kerajaan suci. Cerita beralih ke Vatikan Pares. Seorang pria memberitahukan surat dari Uskup Agung telah tiba. Pria itu membuka surat dan membacanya. Ia tak percaya kalau para pengikut Dewa Pares kalah. Ia juga terkejut saat tahu Eren membawa senjata baru yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ia mengkonfirmasi berita yang baru ia baca pada bawahannya. "Bukan karena bom sihir suci milik Ordo Vivian?" tanyanya. Bawahannya itu membenarkan kalau itu bukan karena bom sihir milik Ordo Vivian. Ia menyeringai, merasa tidak perlu khawatir. Ia berdiri dan memerintahkan untuk mengirim 1.000 pasukan lagi. Ia yakin selain bom sihir suci, tak ada kekuatan lain yang dapat menghancurkan perlindungan Dewa Pares. Di antara benteng-benteng yang berbatasan dengan Kekaisaran, Kastel Valance adalah yang terdekat dengan wilayah Bran. Di masa damai, benteng ini berfungsi sebagai jembatan untuk kegiatan misionaris ke timur. Di masa perang, benteng ini berfungsi sebagai pintu gerbang dan pos terdepan. Paus memukul mundur pasukan Eren yang mengepung pos terdepan ini. Pasukan bantuan sebanyak 50.000 orang dikirim untuk melanjutkan pemurnian wilayah Bran. Mereka kehilangan pemimpin Paladin, Lukas, di pertempuran terakhir. Uskup Agung Abel diisolasi di Kastel Valance dan hanya fokus pada pertahanan. Kabar bala bantuan yang akan datang dari Vatikan sungguh adalah wahyu dari Tuhan. Uskup Agung Abel kemudian berdiri di depan patung Pares. Dia bersumpah untuk balas dendam demi dirinya sendiri dan pemimpin Paladin, Lukas. Sementara itu, Eren mendengar bala bantuan telah tiba dan memakai segala cara yang bisa dilakukan untuk merebut Kastel Valance secepat mungkin. Tetapi, benda logam apapun, senjata apapun juga, menjadi tak berguna di depan perisai perlindungan Dewa Pares. Eren menunggang kudanya dan menatap perisai suci Dewa Pares di depannya. Ia sudah menduga tak mungkin memakai cara biasa. Tentu saja, kekuatan Dewa Pares, ini seperti tangan Dewa Pares, ucap Kainus yang tiba-tiba ada di samping Eren. Eren membenarkan ucapan bawahannya itu. Perisai itu memantulkan logam dan menghadang bebatuan yang melewatinya. Ia memikirkan bom sihir suci, ia pun bertanya pada Kainus, apakah pria itu sudah bertanya pada Cecilia. Kainus mengatakan, bukan hanya tidak ada cara membuatnya, kalaupun dibuat, mustahil bisa selesai saat pasukan musuh datang. Lalu bagaimana dengan Sharel? Tanya Eren. Kainus memberitahukan kalau Sharel sedang beristirahat dan mengisi kembali energi yang wanita itu pakai di pertempuran terakhir. Menurut perkiraannya, itu akan memakan waktu sekitar 3 atau 4 hari. Eren merasa kalau ini tidak bagus. Situasi di mana tidak bisa memakai bom sihir suci maupun sihir share. Ia memikirkan cara untuk menembus tangan itu. Kainus mengatakan, untuk sekarang sepertinya tidak ada cara selain menunggu Sharel. Mereka hanya bisa berharap sihir kuat Sharel bisa menghancurkan tangan Pares. H-4 sebelum bala bantuan tiba. Eren tidak punya cara selain menunggu Sharel. Selama menunggu Rommel dan pasukannya terus berusaha menyerang secara berulang kali tapi tidak ada hasil. Itu adalah usaha yang sia-sia. Malam harinya, Eren, Rommel dan Kainus berkumpul. Kainus mengatakan kalau tangan Pares lebih kuat dari perkiraan. Mereka tidak bisa hanya menunggu kesembuhan Sharel. Bahkan, jika Sharel sembuh secara ajaib pun, belum jelas apakah kekuatan sihirnya bisa menghancurkan tangan Pares. Oleh karena itu, ia memikirkan solusi terbaik berikutnya. Jika mereka coba memprediksi rute perjalanan bala bantuan musuh. Ia menunjukkan 2 titik lokasi di atas peta. Musuh akan mengerahkan semua pasukan dan memusnahkan mereka yang mengepung Kastel Valance, atau melewati Kastel Valance dan langsung menuju Kastel Bran. Menurut Kainus, salah satu dari keduanya. Kainus juga menjelaskan ada masalah pasokan pangan dan ada terlalu banyak pasukan musuh untuk diputari. Walaupun pihak mereka yang merupakan ancaman dibiarkan hidup oleh musuh. Ia mengambil salah satu bidak catur dan mendorong kasar bidak catur warna hitam lalu meletakkan bidak catur di tangannya di atas peta. Dengan kata lain, menurut saya, mereka akan melakukan yang terbaik untuk mendorong kita keluar, ucap Kainus. Eren melipat kedua tangannya dan bertanya apa pilihan terbaik berikutnya.
Menurut Kainus, jika Kastel Valence tak dapat direbut tepat waktu, mereka harus segera mundur dan bersiap untuk aksi duduk di hutan Supia dan Kastel Bran. Eren kaget saat mendengar aksi duduk. Aksi duduk yang dimaksud adalah gerbang kastel ditutup rapat dan dijaga oleh pasukan yang duduk. Eren terdiam, kembali teringat saat malam sebelum ia tewas dan berinkarnasi. Ia berpikir jika kastel ini ditaklukkan, semua yang telah dilakukan selama ini mungkin akan sia-sia. Itu mungkin akan jadi kerugian yang tak dapat dipulihkan. Jangankan mengalahkan kaisar, Eren berpikir mungkin ia juga takkan bisa melindungi rakyat. Tangannya gemetar hebat saat berpikir tidak bisa melindungi rakyat. Lalu apa bedanya aku dengan Duk Eren? Tanyanya dalam hati dengan wajah pucat. Tak lama ia menggebrak meja dengan sangat kencang. Ini membuat Rommel dan Kainus kaget. Ia menggertakkan giginya, merasa kesal pada diri sendiri karena ia bangga hanya karena beberapa kemenangan. Eren merasa dirinya menyedihkan. Kainus menatap Eren yang tubuhnya gemetar dengan diam. Tapi, tak lama memberitahukan walau mereka melakukan aksi duduk, bukan berarti mereka kalah dalam perang. Jika ada kekuatan Duk dan Sharel, mereka bisa menghentikan musuh. Eren masih terdiam walaupun mendengar semua ucapan Kainus. Kainus kembali mengatakan meski wilayah tersebut akan terkena dampak dan akan ada pengorbanan rakyat, ada juga cara untuk mengakhiri perang melalui negosiasi. Mendengar kata, pengorbanan rakyat, membuat Eren bereaksi dan menarik pakaian Kainus. Ia menatap bawahannya itu dengan tajam. Apa? Pengorbanan rakyat? Kalau kita kehilangan rakyat, ini semua tidak ada artinya. Teriak Eren dengan penuh emosi. Kainus menatap Eren kaget, ia berpikir kalau peperangan memang butuh pengorbanan. Tapi, Eren lebih berapi-api dari yang diperlukan. Rommel berusaha melerai dan merasa sekarang bukan saatnya buang-buang kekuatan seperti ini. Ia meminta Eren meluapkan kemarahan pada lawan. Rommel berusaha tersenyum dan mengingatkan kalau mereka masih punya waktu 3 hari lagi. Perlahan Eren melepaskan tangannya dari Kainus dan membungkuk, meminta maaf. Ia mengakui agak terlalu berapi-api. Kainus tidak mempermasalahkannya, ia merasa sebagai penasihat, ini kesalahannya karena menyarankan solusi alternatif daripada solusi terbaik. Ia membungkuk dan berjanji akan mencari cara terbaik untuk merebut Kastel Valence. Tak lama terdengar suara yang mengatakan, 200.000 emas. Ketiga pria itu menatap pintu masuk dan meneriakkan nama Sharel. Dengan wajah menyebalkan, Sharel bertanya apanya yang tidak bisa jika tidak ada dirinya. Wanita itu pun bertanya-tanya kenapa mereka semua begitu emosi. Ia menghampiri Eren dan bertanya, apa kau pernah coba meniupkan angin atau semacamnya? Dengan bingung, Eren menjawab kalau ia belum pernah mencobanya. Tapi, pedang saja tidak bisa menembusnya. Sharel merasa kalau itu semua karena serangannya lemah. Ia heran apa kakaknya ini tak punya tenaga atau hatinya yang lemah. Sharel berteriak pada Eren, jika pria itu tak mau kehilangan rakyat, seharusnya tak usah perang dari awal. Setelah mengambil keputusan, seharusnya kakaknya ini berjuang keras dengan segala cara. Eren terkejut dengan ocehan Sharel. Maksudnya aku tidak berjuang dengan keras? Tanyanya dalam hati. Sharel pun berbalik meninggalkan ketiga pria itu. Rommel menghentikan Sharel dengan bertanya maksud dari 200.000 emas. Dengan santai Sharel menjawab kalau itu upah yang akan ia terima untuk menghancurkan perisai suci. Eren menundukkan kepalanya dan terdiam. Ia membenarkan semua ucapan Sharel tadi. Ia mengepalkan kedua tangannya dan berpikir kalau sekarang waktunya untuk berjuang keras dengan cara apapun. Tak lama ia menatap pedang miliknya memikirkan sesuatu. Sementara itu Sharel melangkah seorang diri. Langkahnya terhenti dan ia berpikir kalau ia pasti butuh lebih banyak energi, karena itu bukan kekuatan yang biasa ia pakai. Ia pun ragu apa bisa melakukannya dengan kondisi sekarang ini. Tapi, ia tahu ini satu-satunya cara untuk menghancurkan kastel sekaligus. Sharel pun bersiap dengan tongkat sihirnya dan tak lama keluar sihir. Keluarlah sihir kecil dari tongkatnya. Masih kurang? Tanyanya dalam hati. Sharel memejamkan mata dan berusaha mengeluarkan sihir yang lebih besar. Tapi tidak ada perubahan apapun, masih tetap sama seperti sebelumnya. Malah tak lama, sihir biru itu menghilang. Sharel menatap tongkatnya, ia tahu kalau ia seharusnya istirahat 1 atau 2 hari lagi. Wajahnya pucat, ia sudah terlanjur bicara lantang. Jadi, mana mungkin tiba-tiba sekarang ia bilang tidak sanggup. Sharel terkejut saat Eren mendadak menepuk pundaknya. Kakaknya bertanya apa yang wanita itu pikirkan.
Wajah Cheryl sendiri pucat, tapi ia menutupinya dengan mengomel. Cheryl dengan ketus meminta kakaknya untuk menyiapkan prajurit. Jika itu berhasil ditembus, kita akan langsung bergerak, ucap Cheryl sambil menepis tangan Eren. Ia pun pergi dan mengingatkan kakaknya agar jangan lupa, upahnya 200.000. Sambil tersenyum tipis, Eren menyetujui jumlah upah yang diminta adiknya itu. Tak lama Arom meminta Rommel untuk menyiapkan prajurit. Tak lama, seorang prajurit musuh yang tengah berjaga dibuat bingung saat melihat sesuatu. Ia memajukan tubuhnya untuk melihat lebih jelas. Prajurit itu pun terkejut saat melihat seseorang mendekat. Ia pun berteriak memberitahukan Uskup Agung Abel, kalau ada seseorang muncul di depan gerbang. Abel tengah berlutut, berdoa pada Dewa Pares. Sambil memejamkan mata, ia mengatakan pada prajurit itu kalau mereka sedang berdoa. Memintanya jangan ribut dan laporkan dengan jelas. Prajurit pun memberitahukan kalau sekitar 30 meter dari gerbang depan, muncul orang tak dikenal. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia bukan prajurit dari Kerajaan Suci. Mendengar itu membuat Abel berdiri dan memohon rahmat dari Dewa Pares. Setelah itu pun ia mengucapkan mantra hingga Abel dan bawahannya mengeluarkan cahaya dari tubuh mereka. Tak lama muncul tangan Pares di depan Cheryl. Wanita itu menghentakkan tongkat sihirnya ke tanah. Ia tidak tahu apa energinya cukup atau tidak. Tapi, ia akan tetap maju. Cheryl pun mengeluarkan sihir yang kini mengelilingi tubuhnya. Sedetik kemudian, Cheryl meneriakkan sihir tidal wave dan mengerahkannya ke tangan Pares. Itu sihir! Teriak seorang prajurit dengan panik. Sementara itu Abel menatapnya dengan wajah tenang. Ia yakin tak ada kekuatan yang bisa melampaui kekuatan Dewa Pares. Sihir Cheryl pun kini melawan tangan Pares dengan sangat kuat. Terdengarlah suara gemuruh di kastel itu. Abel dan semua bawahannya tetap tenang, tak terganggu sedikit pun. Cheryl berteriak kalau ini belum selesai. Tak lama ia mengeluarkan sihir Mudworm. Sedetik kemudian keluar cacing lumpur dari dalam tanah. Para cacing lumpur itu menatap Abel dengan tajam. Abel menatap cacing lumpur di depannya dengan wajah kaget, ia bahkan sampai menyebut nama Dewa Pares. Cacing itu pun mulai menyerang pelindung kastel yaitu tangan Pares hingga beberapa kali. Membuat kastel gemetar dibuatnya. Abel tak habis pikir kalau itu yang dibilang sihir. Tapi, ia masih yakin kalau itu tak ada gunanya di hadapan kekuatan sang dewa. Abel pun berdoa pada Dewa Pares, meminta sang dewa untuk menurunkan tangan besinya. Ia mengangkat tongkatnya dengan semangat. Tapi tidak ada reaksi apapun, membuat Abel kebingungan. Ia pun mencoba sekali lagi dan akhirnya ia melihat cahaya dari langit. Abel tersenyum penuh kemenangan. Tangan besi itu pun menghancurkan sihir Cheryl hingga berkeping-keping. Cheryl yang melihatnya kaget, sedangkan Abel terus berdoa meminta tangan besi diturunkan. Terdengarlah pukulan bertubi-tubi dari tangan besi Pares. Abel menatap apa yang terjadi di bawah dengan wajah dingin. Cheryl menatap kejadian di depannya dalam diam, wajahnya pucat. Tak menyangka pakai Mudworm pun tidak mempan. Tak lama Eren berlari melewati Cheryl yang membuat wanita itu kaget. Pria itu lari secepat mungkin sambil mengeluarkan pedang miliknya. Eren menebaskan pedangnya dan mengeluarkan kekuatannya yaitu angin dingin. Kekuatan Eren perlahan mendekati tangan Pares yang masih berdiri kokoh. Di sisi lain, Abel terkejut saat melihat serangan Eren mendekat. Ia tahu itu serangan pedang apa. Saat serangan semakin mendekat, Abel melindungi dirinya sendiri karena tahu akan ada bahaya. Entah kenapa serangan itu seolah-olah berbelok sehingga hanya ujungnya saja yang kena. Abel bersyukur serangan itu meleset karena kalau langsung kena bisa berbahaya. Eren kembali menyerang dengan angin dingin. Hal ini membuat Abel terkejut. Serangan kali ini tidak meleset seperti sebelumnya. Lenyaplah! Teriak Eren dengan wajah serius. Abel berteriak saat melihat serangan Eren mengenai tangan Pares. Terlihat pertahanan musuh mulai memudar. Eren pun menyemangati dirinya sendiri dan akan mencobanya sekali lagi. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam pedangnya dengan kuat. Ini belum selesai. Teriak Eren sambil mengangkat pedangnya. Ia pun kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi, sangat disayangkan karena serangannya kembali meleset. Matanya membelalak, ia terdiam, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Eren memaki kesal dan terduduk di atas tanah. Abel yang melihat ini tersenyum penuh kemenangan. Beraninya kau berpikir seorang manusia bisa menghancurkan tangan Dewa Pares, ucap Abel dalam hati.
Di sisi lain, Kainus sejak tadi melihat apa yang terjadi dari kejauhan. Ia sudah menduganya, perlindungan yang ia berikan pada manusia tak bisa mengalahkan kekuatan dewa. Kainus pun bertanya-tanya apa ia harus melakukan itu. Tapi jika ia membantu Eren, mungkin ia harus ke ranah terlarang. Dahulu kala, saat manusia menyembah naga. Para dewa yang mencemaskan manusia karena menyembah ciptaan lain yaitu naga. Melarang naga mencampuri kehidupan manusia secara berlebihan. Peringatan pun diberikan. Jika melanggar hal itu, mereka akan dihukum oleh dewa. Lalu di antara para naga, ultimatum dari dewa ini disebut sebagai ranah terlarang. Saat hari sudah pagi dini hari, terlihat Abel tengah tertidur nyenyak di ranjangnya. Tanpa mengetahui ada seekor kelelawar yang hinggap di lampu kamarnya. Sementara itu, Kainus kini tengah berada berkutat dengan bola sihir yang mengeluarkan cahaya kemerahan. Ia mengucapkan nikmara yang membuat aura di sekelilingnya menjadi hitam, menakutkan. Kelelawar itu pun mengedipkan matanya. Hal yang dilakukan Kainus membuat Abel bermimpi. Pria itu menatap sekeliling dan bertanya ia ada di mana. Tak lama muncul sepasang kaki di depannya, dengan takut Abel bertanya siapa orang itu. Kini terlihat seorang prajurit dengan bersimbah darah di hadapannya. "Lukas!" teriak Abel kaget. Lukas mengangkat pedangnya dan menatap Abel tajam. Pria itu mengatakan kalau ia belum tewas dan meminta Abel untuk menyelamatkannya. Abel berteriak ketakutan dan melindungi dirinya dengan kedua tangan. Lukas pun menebaskan pedang ke arahnya. Seketika itu juga Abel terbangun sambil meneriakkan nama Lukas. Nafasnya tersengal-sengal, ia menatap sekelilingnya yang ternyata ia masih ada di dalam kamar. Wajahnya pucat, ia yakin Lukas sudah tewas, tapi ia tak mengerti kenapa pria itu meminta tolong. "Apa maksudnya?" tanya Abel dalam hati. Pria itu pun melipat kedua tangannya dan berdoa pada Dewa Pares. Meminta agar jiwa Lukas diberi penghiburan. Ia pun meminta, jika mimpi itu benar, beri ia kekuatan untuk menyelamatkannya. Selama berdoa pun, Abel masih tidak sadar dengan keberadaan kelelawar itu. Kainus tersenyum puas. Jika tidak bisa menerobos dari luar, ia akan menerobos dari dalam. Sekarang yang perlu dilakukan hanyalah menjalankan rencana. Tak lama Kainus terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia memaki dan bertanya-tanya apa ini termasuk ranah terlarang. Dengan senyum getir, Kainus yakin kalau sebentar lagi, hukuman dewa pasti akan turun. Sore berikutnya. Pada H-2 sebelum bala bantuan tiba. Abel berdiri di atas benteng menara, memikirkan mimpi yang ia dapatkan sebelumnya. Ia kembali fokus saat mendengar salah satu prajurit mengatakan kalau sepertinya musuh akan mundur. "Apa? Mundur?" tanya Abel bingung. Tak lama Eren mendekat membuat Abel terkejut. Eren menghentikan langkah kudanya, lalu menerbangkan seekor merpati ke arah lawan. Abel melihat burung yang hinggap di tangannya lalu mengambil surat lalu membacanya. Isi surat itu mengatakan, walaupun hari ini mundur, Eren akan membasmi para orang sesat suatu hari nanti. Serta membuktikan bahwa perkataannya bukanlah sebuah kebohongan. Ia akan lebih menguatkan tekad dengan mengeksekusi orang sesat yang ada di tangan mereka. Setelah membaca surat itu, Abel marah hingga berteriak memaki Eren. Tak lama sebuah katapel tempur dikeluarkan. Hal ini membuat Abel bingung lalu menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas ke arah musuh. Ia membelalakan matanya saat melihat sosok Lukas. "Apa mimpi itu benar?" teriak Abel. Ia memaki Eren dan mengatakan kalau Dewa Pares akan menghukum mereka semua. Kainus minta prajurit bersiap. Prajurit itu pun berteriak, memohon agar jangan melakukan itu. "Jangan bilang itu eksekusi?" tanya Abel dengan nada panik. Prajurit itu pun berteriak meminta tolong. Abel pun berteriak dengan panik, sementara Kainus langsung memerintahkan agar prajurit meluncurkan ketapel itu. Prajurit pun melakukan perintah, hingga kini terlihat semua ketapel meluncur. Prajurit musuh hanya bisa berteriak, tak bisa melakukan apa-apa karena tubuhnya terikat. Kainus menatap ke atas dan merasa kalau ini pemandangan yang luar biasa. Ia menyeringai dan merasa kalau tontonan seperti ini hanya bisa ia lihat saat berubah menjadi manusia dan menikmati hiburan. Ia pun merasa sayang sekali jika ia menyerah karena hukuman dewa. "Nah, para manusia, sekarang cobalah buat aku senang," ucap Kainus dalam hati. Adegan kembali ke beberapa saat sebelum semua serangan dilakukan. Pagi dini hari, mereka semua melakukan rapat strategi.
Kainus memperingatkan dari awal kalau mereka semua harus mengikuti rencananya tanpa kesalahan sedikit pun. Karena tidak ada waktu, ia tidak menerima perbedaan pendapat. Apakah semua sudah siap? Tanya Kainus dengan nada serius. Keempat orang di depannya diam dengan wajah tak kalah serius. Ia pun menarik nafas panjang, lalu dengan lantang mengatakan ia akan beritahu rencananya sekarang. Cerita kembali di mana prajurit musuh dilempar menggunakan ketapel. Pria itu berteriak ketakutan. Sementara itu, Syara menatap batu itu dengan serius. Wanita itu kembali mengingat ucapan Kainus. Saat batu diluncurkan, ia harus memanggil roh api tanpa sepengetahuan musuh. Syara merasa kalau sekarang waktunya, ia pun bersiap dengan tongkatnya lalu mengeluarkan api. Bola api pun meluncur dengan cepat ke arah batu. Saat bola api sangat dekat dengan batu, api itu pun hanya menempel di balik batu. Menunggu momen yang tepat. Sementara prajurit yang terikat itu berteriak semakin kencang saat mendekati tangan Pares. Abel menatap serangan itu dengan panik dan berpikir kalau itu jatuh, maka mimpinya akan jadi kenyataan. Wajahnya pucat saat mengingat mimpi buruk yang ia alami. Dengan cepat ia memerintahkan bawahannya agar menyingkirkan perisai suci tangan Dewa Pares. Ia mengibas-ngibaskan tongkatnya dan berteriak agar mereka berhenti berdoa. "Hentikan doanya! Ku bilang hentikan!" Teriak Abel dengan emosi. Mereka pun dengan ragu menghentikan doanya. Perlahan perisai suci itu pun menghilang. Sharel memutar-mutarkan tongkat sihirnya dan berteriak meluncur. Ia mengeluarkan sihir Fire Strike. Bola api itu mengeluarkan ekspresi tersenyum, lalu mencengkram batu dan tak lama muncul sepasang tangan dari bola api itu. Api itu mengepalkan tangannya lalu menghancurkan batu hingga berkeping-keping. Prajurit musuh yang ada di batu itu pun tewas seketika. Hal ini membuat Abel terkejut karena serangan yang tiba-tiba. Bola api itu pun menghancurkan benteng menara dengan kedua tangannya. Eren menyaksikan semua kejadian itu dengan mengingat ucapan Kainus. Bawahannya itu mengatakan, saat serangan pertama dimulai, ia harus berlari tanpa ragu. Eren pun melepaskan pelindung di tubuhnya hingga terjatuh ke tanah. Setelah itu, Eren berlari dengan kudanya. "Benteng? Bukan. Lukas, tidak. Doa. Ayo berdoa!" Teriak Abel yang panik. Setelah memfokuskan diri, ia kembali berteriak, memerintahkan bawahannya agar cepat berdoa, panggil tangan Dewa Pares untuk melindungi kastil. Ia pun menyuruh bawahannya yang lain agar pergi untuk melihat keadaan Lukas. Perlahan tangan Dewa Pares kembali muncul. Sharel pun langsung mengeluarkan sihir Inferno. Bola api berwarna hijau pun muncul lalu meluncur dengan cepat ke arah bola api merah yang masih berusaha menghancurkan kastil. "Inferno! Strike!" teriak Sharel. Tak lama terdengar suara ledakan yang sangat kencang hingga membuat dinding kastil hancur. Abel menoleh dan meminta pasukannya agar jangan takut. Ia mengatakan, selama ada tangan Dewa Pares, musuh takkan bisa memasuki kastil. Sedetik kemudian matanya membelalak saat mendengar suara kuda. Ia pun melihat Eren berhasil memasuki kastil. Abel terkejut, tak percaya bagaimana bisa Eren melakukan ini. Eren menunjuk ke arah Abel, lalu memanggil pria itu dengan sebutan pemimpin kaum sesat. Ia mengatakan kalau ia datang untuk mengambil kepalanya. Abel tertawa karena merasa Eren hanya meruntuhkan satu tembok saja. Lagi pula, ia tidak yakin bagaimana Eren bisa mengambil kepalanya tanpa senjata. Dengan cepat ia memerintahkan pasukan untuk memblokir kastil dan sucikan bocah sesat yang telah menghina Dewa Pares. "Musnahkan kesesatan. Sucikan dia!" teriak para prajurit sambil menghampiri Eren. "Memblokir kastil?" gumam Eren sambil menyeringai. Dengan cepat ia turun dari kudanya lalu menghampiri salah satu prajurit. Prajurit itu kaget dan ketakutan saat melihat aura menyeramkan dari Eren. Ia berusaha melindungi diri dengan perisai di tangannya. Eren memukul perisai dengan sangat kuat, hingga membuat prajurit itu terlempar ke belakang. Prajurit itu pun langsung pingsan. Eren mengambil perisai lalu mengatakan kalau ia sudah bersusah payah meruntuhkan tembok itu. Ia pun berjaga di reruntuhan tembok, ia tidak bisa menyerah begitu saja. "Bukankah begitu?" tanya Eren sambil melirik ke belakang. Muncullah Rommel di belakangnya, ia datang bersama Bianca dan pria berkumis. Rommel tersenyum dan menyetujui ucapan Eren, mereka sudah berusaha mati-matian menerobosnya. Tak lama prajurit Eren pun muncul dari belakang. Mereka sudah bersiap dengan senjata masing-masing.
Abel yang melihat ini semua kaget bukan main. Sementara itu, Eren tersenyum tipis penuh kemenangan. Abel memerintahkan pasukannya agar sucikan kaum sesat. Sementara itu, Eren memerintahkan agar pasukannya untuk dorong sekuat tenaga karena kastil ini milik mereka. Kedua pasukan pun berlarian sambil berteriak penuh semangat. Rommel memerintahkan agar pasukan merampas senjata mereka. "Ayo kita rebut kastil!" teriak Rommel penuh dengan semangat. Pria berkumis pun maju terlebih dahulu tapi Rommel menarik bajunya dengan sangat kuat hingga ia terbatuk. Dengan wajah serius, Rommel bertanya apakah pria itu percaya padanya. Pria berkumis menjawab iya dengan ragu. Rommel pun memberikan perisai kayu miliknya pada pria berkumis, meminta pria itu untuk memegangnya. Dengan secepat kilat, Rommel melempar pria berkumis itu ke arah musuh. Pria itu berteriak ketakutan, tak lama ia melindungi diri dengan dua perisai yang ada di tangannya. Ia pun menghantam para prajurit musuh. Dua prajurit musuh mengangkat senjata mereka, berniat untuk menghabisi pria berkumis itu. Pria itu kaget tapi dengan cepat ia berlindung menggunakan perisai di tangannya. Kedua prajurit musuh terus memukulnya bertubi-tubi. "Ah! Katanya suruh percaya!" keluh pria itu kesal. Tak lama seorang prajurit berhasil menghancurkan perisai kayu milik pria berkumis itu. Ia menatap senjata musuh yang hendak menyerangnya dengan wajah ketakutan. Ia bahkan sampai memaki pada Rommel. Tiba-tiba Rommel datang dan memukul prajurit musuh dengan tongkat. Prajurit lain merusak tongkatnya yang terbuat dari kayu itu. Pria berkumis menghindar saat senjata musuh hampir mengenainya. Ia pun melindungi dirinya sambil mengatakan kalau ia belum menikah. Tiba-tiba prajurit dihantam oleh tongkat kayu dengan sangat kencang membuat prajurit itu terjatuh. Pria berkumis menoleh ke belakang, bertanya-tanya siapa yang melemparnya. Ia pun melihat Bianca. Pria itu terharu dan merasa Bianca merupakan penyelamat hidupnya. Ia bahkan memanggil Bianca dengan sebutan Dewiku. "Minggir!" teriak Rommel tiba-tiba membuat pria itu kaget. Rommel menarik bawahannya itu menjauh. Ternyata ada serangan tangan besi Dewa Pares dari musuh. Kedua pria itu menatap bekas hantaman dengan wajah pucat karena hampir tewas karenanya. Rommel menatap Abel yang masih berdiri di benteng menara. Abel berdecak kesal karena serangannya gagal. Eren tiba-tiba memanggil Abel. Ia menatap pria itu dengan tajam, kesal karena berani-beraninya menyerang bawahannya. Eren mendekati tembok, berpikir ini agak ketinggian untuk sekali lompat. Tapi ia akan mencobanya. Belum sempat mencoba lompat, tiba-tiba dari belakang ada 3 senjata prajurit musuh yang siap menghantamnya. Eren yang sadar langsung membungkuk dan menoleh ke belakang. Banyak prajurit musuh yang menghampirinya dan berteriak. Eren pun bersiap dengan senjatanya, ia mengeluarkan kekuatan hingga tongkat itu mengeluarkan sinar kebiruan. "Jangan halangi aku!" teriak Eren sambil mengayunkan tongkatnya ke arah musuh. Seketika itu juga para prajurit terlempar karena serangan Eren. Melihat kesempatan, Abel pun menyerang Eren dengan kekuatan tangan besi Dewa Pares. Eren yang sadar akan serangan itu pun menghindar. Ia melirik ke belakang, di mana prajurit musuh berkumpul. Ia berbalik dan bersiap seolah-olah akan menyerang mereka. Para prajurit pun kaget dan langsung membentuk formasi dengan perisai mereka. Eren berputar mendekati musuh lalu tongkatnya dijadikan penyangga agar ia bisa melompat ke benteng menara. "Tidak," ucap Abel panik. Eren mendarat dengan sempurna di hadapan uskup agung itu. Ia berdiri dan menatap Abel dengan tajam. Ia mengatakan kalau sekarang giliran pria itu. Sedetik kemudian ia berlari menghampiri Abel. Abel yang ketakutan menyuruh prajuritnya untuk menghalangi Eren. Keempat prajurit pun membaca mantra hingga perisai suci muncul di hadapan Eren. Tak pantang mundur, Eren tetap menyerang perisai itu dengan kekuatan yang ia miliki. Ia terkejut karena ternyata tidak bisa ditembus dengan tenaga dalam. Abel menyeringai penuh kemenangan, tapi Eren kembali menyerang perisai itu sekali lagi. Ia menyerangnya sekuat tenaga hingga tongkat di tangannya hancur. Eren melihat Abel mengangkat tongkatnya, membuatnya mundur dengan waspada. Benar saja, Abel kembali menggunakan tangan besi Dewa Pares untuk menyerangnya. Sambil menatap tajam Eren, Abel mengatakan kalau pria itu bisa masuk sesuka hati, tapi saat keluar pria itu harus menyerahkan kepalanya. Bukan hanya Eren saja, tapi semua bawahannya juga. Eren menggertakkan giginya menahan emosi. "Cih, sudah kuduga. Apa kita kekurangan orang? Seharusnya kita dorong mereka keluar sekaligus, saat tenaga masih penuh," ucap Eren dalam hati dengan kesal.
Tak lama ia teringat ucapan Kainus yang mengatakan kalau ia harus merebut Kastil Valence dan membangun sistem pertahanan, sebelum bala bantuan musuh tiba. Untuk itu ia harus menarik kepala musuh secepatnya dan paksa dia untuk menyerah. Tiba-tiba ia memiliki ide, ia pun meminta Rommel untuk melemparkan senjata padanya. Rommel pun melemparkan senjata yang ada di tangannya pada Eren. Eren menerimanya, lalu dengan cepat berlari ke arah musuh dan melompat setinggi mungkin. Ia kembali menyerang pertahanan lawan sekali lagi dengan kekuatan penuh. Abel pun berteriak dan mengatakan kalau tangan Dewa Pares tak terkalahkan. Eren mengarahkan senjatanya ke lantai dan mengeluarkan kekuatan yang besar di sekelilingnya hingga tembok itu pun runtuh. Eren melompat dan mendekati Abel. Ia membenarkan ucapan Abel, manusia tidak bisa mengalahkan kekuatan dewa. Namun, apakah manusia yang memakai kekuatan itu juga tidak bisa dikalahkan? Tanya Eren dengan wajah menakutkan. Eren mengatakan pada Abel agar jangan mengira kekuatan yang dia pinjam itu sebagai miliknya. Abel yang mendengarnya pun menggerutu kesal. Ia pun menghampiri Eren dan dengan kesal menyuruh pria itu untuk menutup mulutnya. Ia mengangkat tongkatnya sambil mengatakan kalau mereka yang memakai kekuatan dewa juga tidak bisa terkalahkan. Eren pun kembali diserang dengan tangan besi Dewa Pares. Bunyi pukulan pun terdengar berkali-kali. Eren berdiri di sisi benteng menara, lalu melompat untuk menyerang Abel. Serangan Eren meleset karena Abel dengan cepat menghindar. Sementara itu bawahannya yang lain terus memanjatkan doa. Katanya tak terkalahkan? Tapi kau sibuk menghindar. Ucap Eren sambil berusaha mendekati Abel. Ia terkejut saat melihat beberapa tangan besi Dewa Pares muncul. Ia pun diserang membuatnya harus menghindar dengan cepat. Eren melihat salah satu tangan besi ada di depannya, ia yang tidak bisa menghindar hanya bisa berdecak kesal. Eren pun akhirnya terkena pukulan dari tangan besi itu. Abel menyeringai karena akhirnya Eren bisa ia kalahkan. Tapi, matanya membelalak kaget karena Eren bisa menahannya. Eren berpikir seperti pedang yang tak bisa menembus tangan Pares. Ternyata, tangan Pares juga tidak bisa menembus pedangnya. Ia dengan yakin bisa menghadang yang ukuran kecil. Tak lama Eren meringis kesakitan karena merasakan perih di tubuhnya, lebih tepatnya di bagian dada. Ia melihat ke depan ternyata Ambil menyerangnya dengan tongkat yang ada di tangan pria itu. Abel berteriak kesal dan menghina Aron sebagai orang sesat. Tak lama muncul tangan besi yang lebih besar dari sebelumnya tepat di atas kepala Eren. Eren menatap ke atas dengan kaget dan berusaha menghindar. Tapi, ia tidak bisa karena ternyata ada tangan besi lain yang memegang kakinya sehingga ia tidak bisa menghindar. Rommel terkejut saat melihat ke benteng menara, di mana Eren akan dihabisi oleh tangan besi Dewa Pares. Sementara itu, Eren tidak menyerah. Ia menggenggam senjata di tangannya semakin erat dan mengeluarkan kekuatannya. Ia pun menyerang tangan besi itu hingga keluar cahaya dari senjatanya. Senjata Eren dan tangan besi itu saling beradu, ia sekuat tenaga menahan serangan itu. Eren pun berteriak dan terus mendorong serangan itu hingga berhasil ia lempar jauh. Abel menatap langit dengan tidak percaya, tapi sedetik kemudian wajahnya dipukul oleh Eren. Ia menatap pria itu dengan dingin dan mengatakan jika ia merasa sang dewa telah meninggalkan Uskup Agung Abel yang tak terkalahkan. Dengan wajah ketakutan Abel bertanya pada Eren siapa pria itu sebenarnya. Aron mengepalkan tangannya dan menjawab kalau ia seseorang yang sudah pernah tewas. Berbeda dengan Abel, ia ini terkalahkan. Abel menutup matanya dan berteriak cukup kencang saat Eren memukulnya. Kini Eren yang berada di atas benteng menara, menatap ke bawah, di mana para prajurit masih saling menghabisi satu sama lain. Sesuai dengan rencana Kainus, Eren berhasil menaklukkan Tabel, pemimpin Kastil Valence, secepat mungkin. Walaupun waktunya sedikit, tapi mereka sempat membangun sistem pertahanan sebelum bala bantuan tiba. Rommel menoleh ke belakang dan melihat Eren mengangkat tangannya dengan gemetar. Melihat itu membuatnya dan para prajurit lain bersorak penuh kemenangan. Malam harinya di meja makan penuh dengan hidangan yang sangat lezat. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang mulai memakan hidangan itu. Eren memejamkan mata sambil melipat kedua tangannya. Ia pun menghalang nafas setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Kainus. Karena kita sudah merebut Kastil Valence, kau mengurung kami di sini? Karena sebagian dari 50.000 bala bantuan musuh mungkin akan bergerak ke Bran. Begitukah maksudmu? Ucap Eren dengan nada serius. Kainus membenarkan, lalu menjelaskan kalau musuh pasti akan memakai cara itu untuk mengeluarkan mereka dari Kastil Valence. Aron berdecak kesal karena merasa kalau mereka dari lecah, lari ke duri.
Dengan nada serius Kainus mengatakan kalau tentu saja ada strategi yang bisa mencegah hal itu terjadi. Namun, resikonya juga tinggi. Eren pun meminta Kainus untuk menjelaskannya. Kainus pun mengatakan operasi pencegatan. Pilih medan yang tepat dan sering musuh agar mereka tak bisa membagi pasukan. Operasi pencegatan ini adalah menunggu dan melakukan serangan balik. Rommel berpikir dengan serius lalu mengatakan kalau itu artinya, mereka harus menghadapi 50.000 pasukan musuh dengan 10.000 pasukan. Dengan medan yang tepat, dan kekuatan Sharel, bukankah kita bisa bertahan sampai batas tertentu? Ucap Aaron. Kainus mengatakan justru itu masalahnya. Ia berpikir kalau Eren tidak boleh ikut dalam operasi ini. Mendengar penjelasan itu membuat semua orang yang ada di ruangan kaget. Kainus melanjutkan kalau ini demi mengantarkan mereka pada kemenangan. Eren berdiri dan kembali menanyakan pada Kainus, apakah pria itu ingin ia pergi agar mereka menang. Kainus membenarkan lalu mengatakan 1 minggu. Ia berjanji akan selesaikan perang ini dalam 1 minggu. Setelah itu, Eren berada di kamarnya dan menghela nafas panjang frustasi dengan semua yang telah terjadi. Ia pun bertanya-tanya apa benar bisa dengan cara itu. Eren mengacak-acak rambutnya karena pusing. Ia pun membaringkan tubuhnya di atas ranjang dan berpikir meskipun begitu, bawahannya itu tak pernah salah bicara. Karena ia harus menghemat energi, ia berpikir untuk tidur terlebih dahulu. Tapi, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya, membuat Eren terbangun. Ia pun teringat peringatan dari Rommel. Pria itu memintanya untuk berhati-hati karena mungkin masih ada sisa gerombolan dari kerajaan Pares. Meskipun Rommel yakin kalau Eren tak mungkin bisa kamu oleh mereka. Sisa gerombolan? Tanya Eren dalam hati sambil menggertakkan giginya. Ia tak lagi mendengar suara ketukan pintu. Eren tersenyum karena mana mungkin sisa gerombolan mengetuk pintu terlebih dahulu. Tak lama pintu pun terbuka secara perlahan, Eren dengan tegas bertanya siapa itu. Terlihatlah Cecilia yang masuk ke kamar Eren dengan menggunakan gaun tidurnya. Wanita itu masuk dengan wajah memerah. Eren terkejut melihat siapa yang masuk ke kamarnya di tengah malam seperti ini. Perlahan Cecilia mendekati Eren, tapi, pria itu memalingkan wajahnya. Cecilia mulai memecahkan keheningan yang terjadi di antara mereka dengan mengatakan kalau ia punya permohonan untuk Eren. Pria itu berdehem dan meminta kalau tidak penting bisa dikatakan besok pagi saja. Wajah Eren pun tak kalah merahnya. Tapi itu tertutupi karena cahaya di dalam kamar yang tidak begitu terang. Eren kaget karena tiba-tiba Cecilia duduk tepat di sampingnya. Wanita itu menyandarkan kepalanya di pundak Eren, lalu mengatakan kalau ini hal penting. Jadi ia datang sekarang. Tubuh Eren jadi kaku, ia memejamkan matanya. Ia merasa ini berbahaya dan dalam hati meminta Cecilia untuk pergi. Eren pun memikirkan semua hal mengenai Cecilia yang merupakan pembuat air suci. Wilayah Bran memerlukannya dan hal lainnya yang membuatnya tidak lepas kendali. Cecilia mengatakan kalau Dewi Vivian memanggilnya. Mendengar itu membuat Eren kaget, ia berbalik menatap Cecilia. Memanggil? Apa maksudnya itu? Apa kau harus pergi? Tanya Eren dengan panik. Cecilia memberitahukan kalau Dewi Vivian memang memanggilnya, dan juga Eren. Pria itu kaget saat mendengarnya, ia bingung kenapa Dewi memanggilnya. Tunggu, memangnya dia benar-benar ada? Tanya Eren lagi. Cecilia menjelaskan kalau Ordo Vivian dimulai dari tempat ini, Kastil Valence. Tepatnya, di pegunungan yang berada di belakang Kastil Valence, terdapat sebuah kuil kuno. Di sanalah tempat lahirnya Ordo Vivian. Namun, karena Ordo Pares merebut Kastil Valence, Cecilia bahkan tidak berani mengunjungi kuil itu, walaupun Dewi Vivian memanggilnya. Tapi, sekarang ia bisa pergi ke sana. Wanita itu tersenyum dengan ceria, ia merasa ini semua berkat Eren. Eren menggaruk pipinya lalu mengatakan kalau perang masih belum selesai. Tiba-tiba Cecilia memeluk Eren, membuat pria itu kaget. Kalau begitu, saat perang selesai, kita akan pergi bersama kan? Tanya Cecilia sambil tetap memeluk Eren. Pria itu terdiam dan tak lama Cecilia terkejut, seolah menyadari sesuatu. Eren sendiri akhirnya berjanji jika perang selesai dengan baik, jika saat itu Kastil Valence sudah jadi milik mereka, ia akan menemani Cecilia. Dalam hatinya, Eren memohon agar Cecilia jangan menyentuhnya. Ia pun meminta wanita itu agar bisa melepaskannya sekarang. Cecilia tersenyum dan mengatakan karena Eren sudah mengabulkan permohonannya, ia juga harus mengabulkan permohonan pria itu. Tiba-tiba Cecilia berdiri membuat Eren terdorong ke atas ranjang. Wanita itu pamit dari kamar Eren lalu berjalan menuju pintu. Langkahnya terhenti dan bertanya pada Eren,
Apa pria itu tahu Dewi Vivian itu seperti apa? Eren pun hanya diam, terkejut dengan pertanyaan itu. Cecilia membalikkan tubuhnya dan dengan wajah memerah mengatakan kalau Dewi Vivian adalah Dewi Cinta. Mendengar hal itu dan melihat kecantikan Cecilia membuat wajah Eren pun memerah. Malam hari berikutnya. Di kamp bala bantuan Kerajaan Suci. Beberapa prajurit berjaga di luar kamp. Sementara itu di dalam kamar, ada seorang pria tengah tertidur. Pria itu merupakan Uskup Agung Langda, komandan bala bantuan Kerajaan Suci. Tidur pria itu terganggu saat di luar ada yang berteriak kebakaran. Beberapa orang meminta agar cepat diambilkan air dan yang lainnya memerintahkan agar tenangkan kuda-kuda. Langda pun terbangun lalu keluar kamp. Ia melihat kebakaran besar di depannya. Ia menahan salah satu prajurit yang lewat di depannya dan bertanya di mana kebakarannya. Prajurit itu menjawab kebakaran terjadi di gerobak perbekalan. Langda terkejut mendengarnya. Di sisi lain bola api mengendap-endap naik ke gerobak, lalu berlari ke atasnya. Terkekeh senang dan sedetik kemudian bola api itu meniupkan api hingga gerobak itu pun dibakar olehnya. Bola api terkejut saat tiba-tiba seorang prajurit berusaha menyiramkan air. Ia pun lompat, menjauh dari air itu. Tapi sayangnya tangannya terkena cipratan air. Hal ini membuat bola api itu marah dan mengoceh pada prajurit di depannya. Dengan cepat ia menghampiri prajurit itu dan membakarnya hidup-hidup. Prajurit itu pun berteriak kesakitan dan meminta tolong. Beberapa kali ia berteriak meminta tolong, tapi tak ada satupun yang menolong hingga ia kehilangan nyawanya. Langda mendekat, ia marah karena semua perbekalan terbakar habis. Ia terkejut saat mendengar prajurit mengatakan ada musuh dan mereka diserbu. Langda pun membalikkan tubuhnya dan melihat beberapa prajurit dihabisi oleh musuh. Para prajurit dihabisi oleh Rommel, Bianca dan prajurit mereka. Teriakan kesakitan pun terdengar silih berganti. Bianca berlindung dengan menggunakan perisainya saat melihat prajurit musuh mendekat. "Minggir!" teriak Bianca sambil terus memacu kudanya. Sementara itu Rommel terus menghabisi musuh tanpa ampun. Ia berhenti dan melihat pasukan musuh mulai berdatangan. Rommel tahu kalau itu merupakan ksatria bait suci. Para ksatria suci itu menghampiri Rommel dan prajuritnya. Salah satu ksatria memerintahkan agar jangan biarkan seorang pun lolos. Rommel pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mundur. "Mundur! Mundur!" ucap pasukan silih berganti agar rekan mereka tahu perintah Rommel. Mereka semua pun mundur dari kamp musuh. Tubuh Langda gemetar menahan kesal, ia pun sampai memaki Duk Eren. "Beraninya kau melakukan ini terhadap para pengikut Dewa Phares?" ucap Langda dengan penuh emosi. Di sisi lain, Kainus tengah berkutat dengan bola sihirnya. Ia berpikir dalam perang, strategi dan kekuatan untuk mengalahkan strategi lawan, itu juga penting. Tapi, pada akhirnya, perang dilakukan dengan kekuatan manusia. Dengan begini, musuh yang kelaparan takkan mampu menyerang dengan kuat. Kainus yakin, seminggu lagi, mereka akan menang jika bisa bertahan seminggu lagi. Dalam perang ini, Kainus dan Uskup Agung Langda, masing-masing dari mereka membuat kesalahan fatal. Kainus mengira bisa memperlambat serangan musuh, dengan membakar habis perbekalan mereka. Namun, dia melupakan iman, yang merupakan penggerak utama kekuatan musuh. Karena ksatria bait suci mengabaikan rasa lapar demi menjalankan perintah Phares. Pasukan Eren menghadapi penyerangan yang lebih cepat dari perkiraan. Strategi Uskup Agung Langda untuk bergerak maju tanpa ragu menuju satu tujuan tidaklah buruk. Namun alhasil, Langda hanya percaya pada angka dan fokus pada musuh di hadapannya mendapatkan kabar mengejutkan. Prajurit yang terluka menghadap Langda dan mengatakan kalau Kastil Aventa telah ditaklukkan. Jalur pasukan juga diblokir sepenuhnya. Mendengar hal itu membuat Langda terkejut. "Bukankah kau bilang semua pasukan musuh ada di sini? Lalu siapa yang menaklukkan kastil itu?" teriak Langda dengan penuh emosi. Prajurit itu pun menjawab, "Duk Eren." Sebelum bala bantuan dari Kerajaan Suci tiba, Kainus membagi pasukan menjadi 2 unit pencegat, dan unit khusus. Misi unit pencegat adalah memblokir sebanyak mungkin bala bantuan musuh yang mendekati Kastil Valence. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu bagi unit khusus untuk menduduki Kastil Aventa. Walau mereka berhasil membakar seluruh pembekalan musuh, unit pencegat tak mampu menghentikan pergerakan musuh. Banyak tentara tewas dalam penyergapan yang berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Namun unit pencegah tak bisa mundur lagi. Mereka harus mati-matian melawan pasukan musuh. Lalu beberapa hari kemudian, pasukan Eren berlari sekuat tenaga melintasi gunung.
Mereka berhasil menduduki Kastil Aventa dan jalur pasokan musuh diblokir sepenuhnya. Uskup Agung Langda dihadapkan pada dilema. Sambil menyemangati pasukan untuk terus menyerang Kastil Valence, dia juga meminta dikirimi perbekalan darurat. Namun itu pun, dihalangi oleh Cainus. Para tentara kini hanya bisa menunggu kematian. Uskup Agung Langda tidak bisa membiarkan itu terjadi. Akhirnya, dia pun pergi ke Kastil Valence dan meminta makanan sebagai imbalan atas penyerahan dirinya. Gren membuka pintu dengan sangat kasar dan memanggil Yang Mulia Kaisar dengan panik. Nafasnya tersengal-sengal sambil menatap Kaisar yang tengah berkutat dengan papan catur. Kaisar pun meminta jangan ganggu waktu pribadinya, padahal ia sudah memperingatkan Gren sebelumnya. Pria itu tidak mengindahkan ucapan Kaisar. Dia memberitahukan kalau Eren telah mengambil alih Kastil Aventa setelah Kastil Valence. Mendengar itu, Kaisar menggenggam salah satu bidak catur dengan sangat erat. Kini terlihat aura yang sangat menakutkan muncul dari Kaisar. Padahal menurutnya itu adalah strategi yang tak mungkin terkalahkan, ia bahkan sampai memaki mereka. Kaisar merasa bukan itu saja yang ingin Gren laporkan sebenarnya. "Apa alasanmu datang menemuiku?" tanya Kaisar dengan wajah serius. Gren menjawabnya dengan ragu-ragu. Ia memberitahukan kalau Paus memohon kepada Yang Mulia untuk melakukan intervensi. Kaisar sendiri kaget saat mendengar intervensi. Gren memberitahukan kalau Paus tidak bisa langsung menyerah kepada orang-orang sesat. Jadi, dia meminta Yang Mulia untuk turun tangan dan menghentikan perang ini. Kaisar sangat kesal dan merasa Paus dan bawahannya tidak becus. Padahal ia menyuruhnya untuk mengalahkan Eren, tapi dia malah jadi pecundang. Kaisar menggenggam bidak catur itu sangat kencang hingga hancur. Di sisi lain, Eren menggebrak meja dengan sangat kesal hingga memaki. Dia sudah mengetahui intervensi dari Yang Mulia. Menurut Cainus ini yang terbaik. Mereka juga telah banyak berkorban dalam perang ini, sehingga mereka tak mampu melanjutkan perang lebih lama lagi. Mendengar itu membuat Eren berdecak kesal. Cainus juga menyayangkannya, tapi akan terlalu berbahaya jika mereka tidak mengikuti keinginan Kaisar. Karena sudah terlanjur begini, Cainus menyarankan agar mereka coba bernegosiasi ke arah yang paling menguntungkan. Eren pun berpikir sejenak setelah mendengar saran dari Cainus. Seminggu kemudian, di aula konferensi Kastil Aventa. Sudah duduk Eren dan Paus, mereka tengah menunggu Kaisar. Keduanya saling bertatapan dalam diam. Paus berpikir wajar saja kalau Eren marah, karena dalam perang yang dikira telah dimenangkannya, Kaisar tiba-tiba turun tangan. Menurutnya ini lebih baik daripada mengaku menyerah dan melemahkan Ordo Pares. Bahkan 1000 kali lebih baik dengan meminta campur tangan Kaisar karena perang ini adalah perang yang dimulai atas dorongan Kaisar. "Duk Eren, tampaknya belas kasih Pares telah dilimpahkan kepadamu," ucap Paus membuka keheningan di antara mereka. Eren mengerutkan keningnya saat mendengar belas kasih Pares. Paus beralasan kalau Pares telah memerintahkannya untuk menghentikan perang melawan Eren. Jika perang terus berlanjut, ini hanya masalah waktu saja sebelum mereka membersihkan wilayah Bran. Eren menyeringai mendengar itu semua. Ia tahu perang ini dihentikan karena campur tangan Kaisar, tapi Paus sengaja mengatakan itu tanpa rasa malu. Ia pun punya ide. Tak lama ia memanggil Cainus dan bertanya apakah pria itu pernah melihat orang bodoh di depan mereka di medan perang. Dengan singkat, Cainus pun menjawab tidak. Mendengar itu membuat bawahan Paus tidak terima. Salah satu dari mereka yaitu Langda mengatakan kalau Paus adalah wakil Dewa Pares. Sama seperti raja di suatu negara. Ia meminta Eren jangan sembarangan bicara. Sambil menyeringai, Eren mengatakan kalau ia menyelamatkan nyawa seorang pria yang mengemis karena lapar, tapi sekarang pria itu sudah kenyang dan lupa diri. Langda pun terdiam dan hanya bisa menahan amarahnya. "Hei bodoh, karena kau sibuk mengisi perutmu, sepertinya kau tak tahu bagaimana perang berjalan dan hanya berbicara omong kosong soal belas kasihan," ucap Eren sambil menatap Paus tajam. Eren merasa justru merekalah yang memberikan belas kasih padanya dan pasukannya yang sedang sekarat, bukan Pares. Ia meminta mereka jangan bermain-main dengan lidah bodoh itu dan dengarkan baik-baik permintaannya. Itu pun jika Paus ingin para tahanan kembali dengan utuh. Paus memotong ucapan Eren dengan tertawa dan mengatakan kalau Eren benar-benar seperti yang ia dengar. Ia pun akan mendengarkan apa permintaannya. Tanpa basa-basi, Eren pun meminta ibu kota suci, Regal. Mendengar itu membuat Paus membelalakan matanya, ia berpikir kalau Eren sudah tidak waras. Eren merubah ekspresi wajahnya jadi tersenyum. Tapi tetap bertanya kenapa pada Paus. "Tidak mau?" tanya Eren. Keduanya tak menyadari kalau Kaisar dan prajuritnya mulai mendekati aula. Paus langsung berdiri dan memaki Eren,
Kesabarannya sudah habis. Tak gentar, Eren pun memerintahkan Kainus agar semua tahanan dijadikan budak atau jual mereka ke pedagang budak. Tak lama seorang prajurit berteriak meminta semuanya berdiri sambil membuka pintu untuk Kaisar. Yang mulia Kaisar Zeron pun memasuki aula dengan wajah serius. Eren berdiri dan menatap Zeron karena akhirnya mereka bertemu. Keduanya saling bertatapan, tatapan Kaisar tidak menyenangkan tapi sedetik kemudian ekspresinya berubah tersenyum. Ia basa-basi dengan mengatakan kalau pandangan Eren jadi lebih tajam sejak terakhir mereka bertemu. Eren kaget dan langsung berlutut, memberi hormat pada sang Kaisar. Duk Eren dari wilayah Bran. Hamba menghadap kehormatan Imperium, Yang Mulia Kaisar, ucap Eren. Keduanya sempat terdiam beberapa saat tapi tak lama Kaisar meminta Eren untuk mengangkat kepalanya. Eren pun kaget tapi tetap melakukannya. Ia melihat prajurit Kaisar seperti hendak menyerangnya. Serangan itu ternyata ke arah meja, tapi Eren berusaha tetap diam di tempat dan menatap pedang itu tanpa ekspresi. Kaisar duduk dan mengatakan kalau ini adalah tindakan untuk melindungi keselamatan dirinya dan meminta Eren jangan terlalu khawatir. Menurut Zeron, sebuah meja yang tak terlihat bagian bawahnya bisa sangat berbahaya. Sambil menyingkirkan pedang di hadapannya, Eren setuju dengan Kaisar karena ia juga merasa terganggu dengan meja ini. Ia bersyukur Kaisar memahami isi hatinya. Zeron merasa tidak ada lagi hal yang mengganggu, ia pun mengajak mereka untuk memulai pembicaraan secara terbuka. Kaisar menatap Paus dan bertanya bukankah kesabaran Paus terkenal luas di benua ini? Apa yang tadi dibicarakan, sampai membuatmu begitu marah dan terdengar menggelegar? Tanya Kaisar dengan nada serius. Paus memberi hormat pada Yang Mulia, dan menjelaskan kalau Eren tiba-tiba ingin meminta ibu kota kerajaan suci. Eren memotong ucapan Paus dan mengatakan kalau ini bukan masalah besar. Ia hanya mengkritik para pendeta karena melanggar aturan dan memiliki anak. Eren pun memberitahukan kalau Paus bahkan memiliki seorang cucu perempuan. Mendengar ucapan Eren membuat seisi ruangan kaget bukan main. Eren pun menatap Paus penuh arti, baginya inilah negosiasi yang sebenarnya. Eren tersenyum dan berpikir mulai sekarang hingga beberapa tahun ke depan skandal tentang Paus ini akan menyebar luas ke penjuru benua dan akhirnya, Paus akan lengser dari jabatannya. Ia pun menebak mungkin, Uskup Agung Langda yang akan dinobatkan sebagai penerusnya. Wajah Paus pun pucat. Sedangkan Langda, tubuhnya gemetar tanpa bisa mengatakan apa-apa. Paus sendiri bingung bagaimana bisa Eren mengetahui soal itu. Zeron memaki Paus dalam hati karena lihat dari ekspresinya saja. Tanpa bicara apapun sudah terlihat jelas kalau dia mengakuinya. Ia menghela nafas panjang. Zeron berpikir karena situasinya sudah kacau, ia harus menenangkan Eren sebisa mungkin dan meminimalisir kerugian. Zeron pun mengatakan agar mereka tunda pembicaraan itu sekarang dan meminta Eren menyebutkan keinginannya. Bukankah ini yang dinamakan negosiasi? Tanyanya. Eren pun memberi hormat dan meminta izin agar ia memberikan pendapat sebagai vasal dari sebuah kekaisaran agung. Menurutnya, sebuah agama dipimpin oleh Paus yang mempermainkan rakyat dengan seenaknya, akan berpengaruh terhadap rakyat imperium dan menurunkan status kekaisaran. Jadi, ia merasa Ordo Phares harus diusir ke benua barat, tempat asalnya, agar tak lagi bisa mempengaruhi kekaisaran. Dengan demikian, ia menginginkan Kastil Valence, Kastil Aventa dan ibu kota Regal. Eren mengatakan itu semua sambil menatap Paus dengan tajam. Paus pun emosi dan merasa ini semua omong kosong. Paus, jaga sikap Anda, teriak Kaisar dengan nada tegas. Paus pun mundur dan kembali duduk. Zeron mengatakan kalau Eren seharusnya tahu kalau permintaan ini sangat tidak masuk akal. Dengan sikap hormat, Eren menjawab kalau ia mengetahuinya. Tapi, ia harap Kaisar memahami bahwa semua permintaan ini hanya demi kepentingan Imperium. Kaisar memahami niat baik Eren terhadap Imperium. Omong-omong, apa perkataan Duk Eren benar? Tanya Kaisar pada Paus. Dengan panik, Paus mengatakan tidak, mana mungkin itu benar. Eren menyeringai, lalu bertanya, jika ia menemukan cucu Paus, bolehkah ia menjadikannya budak? Paus emosi dan berteriak, bagaimana bisa orang yang memang tidak ada mau dijadikan budak? Eren pun memanggil Kapten Rommel yang ada di belakangnya. Pria itu merespon panggilan itu dengan memberi hormat. Eren pun memberikan perintah agar cepat kirim seseorang ke Villa Cermin Alpis dan temukan pemiliknya. Karena itu adalah cucu perempuan Paus. Dengan tenang, Rommel memberitahukan kalau ia mendapat laporan bahwa cucunya sudah ada di tangan mereka. Ia pun memohon agar diturunkan perintah. Tidak, teriak Paus panik. Dengan tersenyum, Eren bertanya apa yang tidak. Ia meledek dengan mengatakan kalau sebelumnya Paus bilang tidak punya cucu. Paus pun panik,
Wajahnya pucat dan mengeluarkan keringat dingin. Bingung harus mengatakan apa. Kaisar tertawa kecil dan merasa kalau melihat perilaku Paus selama ini, ia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Katakan tidak. Cepat. Ucap Kaisar dalam hati. Paus pun gugup, ia mengatakan kalau tadi ia ingin mengatakan, itu tidak mungkin. Jadi, cucumu boleh kujadikan budak? Tanya Eren dengan tajam. Paus pun terkejut untuk kesekian kalinya. Akhirnya ia mengakui sambil menundukkan kepala kalau itu kesalahannya di masa muda. Mendengar ini membuat Kaisar mengerutkan keningnya dan memaki Paus dalam hati. Sementara itu Eren menatap Paus penuh kemenangan. Paus sendiri menjelaskan kalau itu terjadi sebelum ia menjadi pendeta. Negosiasi pun berjalan cukup panjang karena permintaan Eren yang tidak masuk akal. Tapi, berkat campur tangan Kaisar, permintaan Eren hanya dikabulkan sebagian. Akhirnya, Eren berjanji tidak akan menyebarkan rumor keburukan Paus, dan mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 tahun. Dengan syarat melepaskan tawanan kerajaan suci. Eren mendapatkan Kastil Valence yang merupakan wilayah Ordo Vivian lama. Selain itu, Eren menerima kompensasi sebesar 200 juta keping emas dari kerajaan suci dan dihormati sebagai pemenang perang. Kini Eren dan Kainus berada di benteng menara, menatap kepergian tawanan kerajaan suci. Kainus membuka suara dengan mengatakan kalau akhirnya selesai juga. Ia pun ingin menanyakan sesuatu pada Eren. Apa? Tanya Eren santai. Kainus bertanya bagaimana Eren bisa tahu bahwa Paus memiliki cucu. Tidak. Sebelum itu, kapan Anda mengirim orang? Tanya Kainus bingung. Dengan santai Eren menjawab tidak tahu, ia juga penasaran kapan dia dikirim. Hal ini membuat Kainus kaget. Eren berbalik berniat meninggalkan benteng menara. Tapi sebelum itu ia meminta Kainus tanyakan saja pada Rommel kalau ingin tahu. Kainus pun menatap kepergian Eren dengan bingung karena tak mendapatkan satupun jawaban dari pertanyaannya. Adegan kini beralih ke Alpis, kota pelabuhan kerajaan suci. Banyak pasukan berkuda yang tengah berlari kencang di sana. 2 orang di sana menatap pasukan berkuda yang menghampiri mereka dengan kebingungan. Seorang prajurit bertanya apakah wanita di depannya ini adalah Elise. Dengan bingung wanita itu membenarkannya. Prajurit itu menatap rekannya yang ada di belakang sambil mengangguk memberi kode. Tak lama seorang pria yang memakai tudung untuk menutupi identitasnya muncul. Wanita itu langsung tahu kalau pria itu adalah kakeknya. Pria itu dengan panik menghampiri Elise, dan bertanya apakah cucunya itu baik-baik saja. Adakah orang tak dikenal yang datang menemuimu? Tanyanya dengan nada khawatir. Elise tidak menjawab, ia malah khawatir dan bertanya kenapa kakeknya datang kemari. Ia tahu kalau kakeknya tidak boleh berada di sini. Pria bertudung yang ternyata Paus itu berteriak meminta cucunya untuk menjawab pertanyaannya tadi. Apa ada orang tak dikenal yang muncul dan berusaha mencelakaimu? Tanyanya lagi. Dengan kebingungan, Elise pun menjawab tidak ada orang yang seperti itu. Paus menghela nafas, sadar sudah dibohongi oleh Eren. Paus gemetar menahan amarahnya, ia hanya bisa memaki pria itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Tak bisa menahan rasa kesalnya, Paus pun berteriak, ia bersumpah kalau dewa akan menurunkan hukuman berat untuknya. Cerita kembali ke Eren yang kini sudah berada di atas kudanya. Rommel membantu Cecilia menaiki kuda dengan sedikit menutup matanya. Ini ia lakukan karena Cecilia merupakan seorang santa. Eren bertanya apakah wanita itu merasa nyaman. Cecilia pun mengangguk. Rommel yang khawatir pun bertanya apakah tidak apa-apa mereka pergi berdua saja. Eren menghela nafas dan memberitahukan kalau mereka hanya pergi ke gunung. Cecilia mengatakan pada Bianca kalau masih banyak pengikut Ordo Vivian yang ditahan Ordo Pares di Kastil Valence, jadi ia meminta wanita itu untuk menemukan mereka semua. Bagi Cecilia, mereka sangat diperlukan untuk kebangkitan Ordo Vivian. Dengan santai Bianca mengangguk dan akan menuruti perintah Cecilia. Ayo pergi sekarang, ucap Eren. Saat akan pergi Eren melihat Kainus yang akan ikut mereka. Ia pun bingung. Tapi dengan cepat Cecilia mengatakan kalau ia yang mengajaknya pergi bersama karena Dewi Vivian juga memanggil Kainus. Memanggil Kainus? Tanya Eren kaget. Mereka bertiga pun memulai perjalanan yang cukup jauh dan kini berada di pegunungan bersalju. Mereka berhenti saat sampai di kuil kunonya. Eren merasa akan sulit untuk sampai di kuil kecuali mereka bisa terbang. Cecilia menepis ucapan Eren dan dengan yakin mengatakan kalau selain orang yang diizinkan, tak ada yang bisa pergi ke sana meskipun dengan terbang. Eren yang bingung pun bertanya bagaimana mereka bisa ke sana. Dengan cepat, Cecilia berlutut dan berdoa pada Dewi Vivian.
Ia mengatakan kalau pengikutnya telah datang dan memohon agar beri mereka jalan. Seketika itu juga angin pun muncul hingga jalan menuju kuil kuno terlihat. Hal ini membuat Kainus dan Eren terkejut. Cecilia melangkah lalu ia pun melayang. Ia menoleh ke arah Eren dan Kainus, mengajak mereka untuk pergi sekarang. Ketiganya pun masuk, kini berada di sebuah aula besar. Eren mengakui kalau itu memang luas, tapi menurutnya terlalu jelek untuk sebuah kuil. Tak lama ia melihat seseorang di depannya. Orang itu pun tanpa sadar dengan kehadiran mereka bertiga. Orang itu menoleh menatap ketiganya. Anak kecil? Gumam Eren kaget. Lama tak berjumpa, Dewi Vivian, ucap Cecilia sambil berlutut. Ucapan Cecilia berhasil membuat kedua pria itu kaget bukan main. Tak menyangka gadis kecil di depan mereka merupakan Dewi Vivian yang selama ini mereka dengar. Dewi itu melepas tudungnya, lalu terpancarlah cahaya yang menyilaukan dari dalam diri sang Dewi. Dewi itu menatap Cecilia dingin, ia berpikir kalau wanita itu sudah membuatnya menunggu terlalu lama. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.